berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tag prosedur. Apakah di sini masih ingat apa itu tag prosedur? Silakan, ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Bagus, pintar ya. Tag prosedur adalah tag yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, sebelum pelajaran atau materi Ibu sampaikan, kalian bisa melihat KD-nya terlebih dahulu. Bisa dibaca KD-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan tag yang didengar. Yang kedua membuat tag prosedur dengan tema bebas. Jadi nanti tugasnya kalian akan membuat tag prosedur dengan tema bebas. Paham ya? Nah, kemudian ciri-ciri tag prosedur kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama berisi langkah-langkah kegiatan. Yang kedua menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat berisi informasi yang bersifat objektif. Dan yang terakhir terdapat bilangan, urutan, dan atau angka. Itu ciri-ciri dari tag prosedur. Kemudian unsur kebahasaan tag prosedur di sini dibedakan atau dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kalimat imperatif. Imperatif itu maksudnya kalimat perintah. Kemudian deklaratif. Deklaratif itu maksudnya kalimat pernyataan. Dan interrogatif atau kalimat tanya. Jadi dalam tag prosedur ada 3 kalimat. Yang kedua menggunakan kata penghubung temporal. Kata penghubung temporal itu maksudnya kata penghubung dengan urutan waktu. Tempo itu waktu. Kemudian yang ketiga kata kerja material dan tingkah laku. Yang keempat partisipan pelaku. Dan yang terakhir bilangan perinci. Jadi tag prosedur itu menggunakan bilangan terperinci karena kan menyebutkan langkah-langkah kan. Misalnya 1 apa, 2 apa, pasti itu kan disebutkan bilangannya. Jelas ya? Sekarang jenis-jenis tag prosedur. Yang pertama ada tag prosedur sederhana. Apa itu tag prosedur sederhana? Masih ingat? Tag prosedur yang berisi 2 sampai 3 langkah saja. Contohnya apa? Cara menyetrika. Apalagi? Cara mengendarai motor. Apalagi? Cara mencuci dengan mesin cuci. Nah, itu contoh dari tag prosedur sederhana. Kemudian yang kedua tag prosedur kompleks. Nah, ini apa tuh tag prosedur kompleks itu? Tag prosedur yang urutannya lebih rumit atau kompleks. Contohnya apa? Cara membayar pajak motor, cara membayar denda tilang dan sebagainya. Itu contoh dari tag prosedur kompleks. Nah, kemudian yang ketiga tag prosedur protokol. Apa itu tag prosedur protokol? Tag prosedur yang berisi apa ini? Tag prosedur yang bersifat sederhana atau sangat mudah dipahami. Contohnya apa? Cara membuat kopi. Apa lagi? Selain itu, cara membuat nasi goreng dan seterusnya. Itu namanya tag prosedur protokol. Paham? Paham ya? Kemudian struktur tag prosedur. Nah, di sini struktur tag prosedur dibedakan menjadi 4. Yang pertama pengantar atau pembuka. Jadi biasanya kan ada pembuka. Pembukanya misalnya kalimat pembukanya ya. Kemudian yang kedua material. Material itu ya bahan-bahan. Misalnya kalau membuat kopi ya ada kopi, gula, kemudian air panas. Itu contoh dari material atau bahan. Kemudian yang ketiga langkah-langkah. Langkah-langkah itu berarti apa sih? Tahapan ya, tahapan-tahapan. Kalau tadi contohnya membuat kopi berarti tahapan-tahapan cara membuat kopi. 1 apa, 2 apa dan seterusnya. Kemudian yang terakhir simpulan. Simpulan itu berarti apa sih? Ya simpulan dari cara membuat kopi tadi bisa disimpulkan. Itu contoh dari simpulan.
Paham? Nah, kalau paham, sekarang latihan ya. Nanti latihannya secara individu karena pertemuan pertama dan kedua kita sudah secara berkelompok. Nah, secara individu kalian kerjakan ini, buatlah tag prosedur dengan tema bebas. Jadi membuat tag prosedur dengan tema bebas. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Tolong dikerjakan, nanti langsung presentasi ya. Yang udah selesai langsung presentasi. Ya. Sekarang coba kalian salah satu presentasikan dulu. Ayo cepet. Ya, intervalid presentasikan dulu. Cara membuat kopi susu. Bahan yang pertama sendok makan kopi bubuk, yang kedua 2 sendok makan gula pasir, yang ketiga 3 sendok makan kental manis, yang keempat 1 sendok teh creamer, yang kelima setengah sendok teh bubuk coklat plain, yang keenam 160 ml air panas. Langkah-langkahnya: 1. Masukkan kopi bubuk, gula pasir, dan bubuk coklat plain dalam 1 gelas ataupun cangkir. Yang kedua, tambahkan air panas 160 ml ke dalam gelas atau cangkir. 3. Setelah itu tambahkan susu kental manis. 4. Aduk-aduk hingga merata. 5. Untuk menghasilkan rasa kopi yang lebih nikmat, tambahkan creamer di antaranya. 6. Aduk hingga merata dan kopi susu siap disajikan. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk Farid. Untuk yang lain nanti dikumpulkan ya. Nah, saya kira pelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Tolong siapa yang mau menyimpulkan pelajarannya silakan. Ya, Dimas. Jenis-jenis teks prosedur adalah teks prosedur sederhana, teks prosedur protokol, teks prosedur kompleks. Ya, betul ya. Ya, bagus. Nah, nanti kita minggu depan kita mulai belajar dengan teks laporan hasil observasi ya. Sampai di sini pelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Harus memakai masker, taati protokol kesehatan ya. Apabila Ibu dalam menyampaikan materi tentang teks prosedur banyak kesalahan, mohon maaf. Mari kita tutup doa penutupnya. Silakan ketua kelasnya yang menutup doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.